Bisik Insting Podcast SMP Bukit Asam. Bincang asik, Inspiratif, informatif, dan menyenangkan. Akhirnya kita bertemu kembali di program kita. Sebelum itu, let me introduce myself. My name is Baim and my friend here. Hai, my name is Quinsa. You can call me Queen. Hari ini kita ditemani oleh seseorang yang akan membagi ilmu dan pengalamannya terkait dengan topik yang akan kita bahas kali ini. Beliau ini adalah salah satu orang yang humble, asik, juga kece nih guys. Tapi kalau kata orang sih tak kenal maka taruh. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Alma. Assalamualaikum, hello Miss, how are you? Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pretty well. What about you guys? I'm fine Miss. We're fine. Oke Miss Alma, boleh nggak ceritain kepada kami bagaimana latar belakang Miss dahulu? Miss dulu sekolah di mana, kuliahnya di mana, kenapa jadi guru, dan kenapa itu guru bahasa Inggris Miss? Apa karena Miss dulu suka bahasa Inggris atau semacamnya? Maybe? Well, thank you so much for the question, Baim and Queen. Where should I start? From kindergarten? Okay, maybe I'm going to start from when I was in junior high school. Actually, I'm majoring in science and my favorite subject is math. So I'm not intended to learn English. I'm not intended to be an English teacher, but that's here I am now. At that time, I applying for math for my first choice, and then English for my second choice. So maybe it's a fate. Now I'm in English. Jadi waktu itu ketika Miss Alma pilih pilihan pertama kuliah itu math, matematika, dan English itu sebagai second option. Tapi ternyata yang masuknya second option. So here I am. If you ask me, do I like English? Yes, I like it, but I'm never thinking that I'm going to be an English teacher at that time. Jadi kita hari ini mau bahas hal-hal yang pastinya jadi ahlinya Miss Alma nih. Udah ketebak dong kita mau bahas apa? Ya, betul banget. Kita akan bahas topik tentang how to improve English speaking for daily use. I have one quotation from Abraham Lincoln. They said that if you're not willing to learn, no one can help you. Jadi kalau kamu nggak berniat mau belajar, tidak ada yang bisa bantu kamu. So when you ask me, Baim, is it easy or not to learn English? We have to change our mind. We are the one who have to say it's easy. Kita dulu yang harus ngomong itu mudah, supaya kita bisa membuka blokiran apapun yang ada di hati dan pikiran kita. So when you ask me, mudah nggak Miss? Mudah. At the time, that's how I what we call resolve my mind. Kayak gitu cara Miss memanipulasi pikiran supaya merasa itu mudah. Tapi sebenarnya pada prosesnya ketika Miss sudah masuk di jurusan bahasa Inggris, itu nggak semudah itu loh. Apalagi kalian harus tahu ya, English itu banyak majornya. Yang Miss Alma pilih ini adalah English Education, pendidikan bahasa Inggris. Itu beda lagi nanti sama sastra Inggris, beda lagi sama linguistik. So ketika kalian berpikir, Miss kan guru bahasa Inggris, Miss harusnya bisa nih tahu tentang ini. Not that way. Nggak, kita ada spesialisasinya ya. Jadi beda ya. That's different. You're gonna see that later in the university. Okay? Menurut Miss, cara praktis buat kami nih belajar bahasa Inggris itu gimana sih? Cara praktis, aduh, jangan suka yang instan dong. Well, sebenarnya gini, kita harus tahu, Miss ini tipe yang I believe in process. Jadi I really appreciate any little process that you make, any little progress that you go through. Jadi Miss tipe yang kayak gitu, sekecil apapun perubahan itu, that's your achievement. Ketika you're asking about how to be able to speak in English in easy way, maybe tips dari Miss, saran dari Miss adalah you can start from what you like. Like me, I like singing, so I'm starting from English song. Try to think what do you like, and try to think if you like gaming, maybe you can try to set up your game using English. Jangan pakai bahasa Indonesia lagi. Gamenya di set pakai bahasa Inggris. Minimal you are going to know some vocabularies about that game.
Miss Alma dulu waktu masih sekolah kami ini masih SMP, cara Miss belajar bahasa Inggris itu gimana Miss? Metodenya atau bagaimanapun itu Miss? Oke, sebenarnya waktu SMP itu Miss Alma kan belum ada kepikiran mau jadi English teacher ya. So at that time English is a must. Jadi sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib di sekolah sama kayak kalian. Jadi cara Miss Alma belajar bahasa Inggris saat itu ya kebetulan Miss Alma suka lagu-lagu bahasa Inggris. Waktu itu gengsi dong kalau nyanyi bahasa Inggris terus pengucapannya salah. Terus kan pengen nyanyinya tuh kayak yang cool gitu. Kalau tiba-tiba salah pronunciation, aduh malu dong gitu kan. Jadi dari situ I practice to be able to pronounce word by word, even I'm imitating the accent that way too. Kita kan kalau suka tuh kita benar-benar mengimitasi ya, mengikuti caranya, gayanya sampai sebegitunya. That's how I learn English at the time. Tapi waktu itu nggak sehebat sekarang. Kalau sekarang kan teknologi sudah sangat maju. At that time I still remember that we still use what we call itu kayak disk. Kalau sekarang tuh ada flash disk, kita juga bisa langsung nggak pakai flash disk lagi. Dulu itu namanya disket, ya disket. Nah itu ada bentuknya kotak dan komputer waktu itu masih komputer tabung yang it's still rare, masih sangat jarang teacher pakai itu waktu itu. Jadi ya kalau sekarang teknologi lebih banyak, kita bisa explore more. Lucky you. Kadang kan kita udah belajar bahasa Inggris nih, teorinya udah dapet, udah tahu tentang pronounce, grammar, to be, and segala macam lah. Kok lupa gitu, lama-lama lupa. Bahkan kalau ngomongnya itu takut salah, Miss. Itu solusinya gimana sih, Miss? Oke, kalau ngomong takut salah, itu sih blocking dari mindnya yang harus dihapuskan dulu. Tapi itu sangat-sangat wajar, it's very natural because we are a learner of foreign language. Kita itu adalah pembelajar bahasa asing, ya, bahasa kedua, bahasa ketiga. Kita pun belum tentu kita sudah fasih gitu ya, apalagi mau belajar bahasa asing. Jadi ketika kalian mengalami masalah itu dalam belajar bahasa, that's a normal, biasa, memang begitulah keadaannya. But how to resolve that feeling, gimana cara mengatasinya? As I said earlier, that you have to think that why this language will be beneficial for me. Kalian harus cari apa sih yang bikin pelajaran ini atau bahasa Inggris ini bisa jadi sesuatu yang berguna untuk saya. Mungkin kalian belum melihatnya saat ini, aduh susah, toh saya juga nggak akan sekolah ke luar negeri, toh saya juga nggak akan ini itu, nggak akan itu. Think of this way. Miss Alma ingetin ya, most of sources are written in English. Banyak sekali referensi tuh yang masih belum ditranslate. They are still in its what we call original language, mostly in English. Ada yang dari bahasa originalnya itu bahasa lain, tapi translate-nya itu duluan English. Mostly yang udah ditranslate bahkan itu English. Kalau kita nggak bisa, kita nggak tahu, we have to what we call pay for a translator. Kita harus bayar translator. Nah, kalau kalian sekarang sudah bisa sendiri, you don't need to do that. You can read as many as you want. You can find any references that you need. Nanti akan kerasa pas kuliah. Apalagi kalau nanti Mbak Im mau jadi dokter, buku referensi dokter itu banyak bahasa Inggris kan, Im. So that's why. Queen mau jadi apa? Mau jadi penasihat keuangan. Tuh, bagian ekonomi, diplomat, apalagi. So actually in any major you are, English is really important. Apalagi zaman yang sekarang ini. So think of that way. Berpikir dengan cara kayak gitu. This subject, pelajaran ini, this language is beneficial for me. Ini tuh sangat bermanfaat. Iya, jadi ketika kalian sudah berpikir kayak gitu, blocking-blockingnya insya Allah akan satu persatu turun. Tinggal practice, mulai nih harus berani memberanikan diri coba. Karena kalau belajar bahasa itu, we start from listen and then we try to imitate. Setelah dengar, kayak Miss Alma belajar dari lagu itu ya, setelah dengar kita coba ikuti. Setelah ikuti kita coba baca nih, karena kita tahu nih kalau bahasa Inggris kan tulisan sama bacaan itu berbeda. So we need to practice on that too. Kita harus juga latihan di situ. Kayak tadi kalau Miss Alma tuh dulu biasanya ngeprint lirik lagunya, terus dengerin videonya, kita coba
kayak lagu yang misalnya suka lagu Westlife misalnya I lay my love on you, oh ternyata lay tulisannya L-A-Y, bacanya itu lay gitu ya. Terus pas lay ketemu on dia langsung Leon, langsung gitu. Dari situ kita belajar. So learning by doing. Try to listen, try to imitate, and then read. The next one, try to speak. Setelah dibaca, kalian ucapkan speak, and then you try to practice. Kalau practice itu artinya ada pengulangan, nggak cuma saat itu doang. You use it in your daily life. Kalau misalnya, oh miss di rumah nggak ada teman pakai bahasa Inggris, ya udah di sekolah. That's your place to learn. Apalagi sudah English area, so you have to speak in English then. Pikir-pikirnya buat praktis saya nih. Nah, sudah dikasih tempat untuk praktis, jangan dilewatkan, gitu ya. Miss, tapi kalau misalnya the most important to learn to talk English, itu satu sama lainnya mengerti kan? Benar. Both of them are understand. Iya. Ya, itu tahapan belajar bahasa ya, apalagi bahasa asing yang jelas kita punya polanya berbeda. The patterns are really different from our language gitu ya. Jadi ketika kita sudah belajar bahasa, kalau kalian sudah berani ngomong aja dulu itu sudah poin besar. Sudah katakanlah if you have 1 to 100, you are in 80 already. Sudah 80 tuh. Sisanya kan itu akan learning by doing. Jadi kalau ngomongin language nggak di-practice, nggak diucapin, you don't speak, useless. Ya really, it's really happening. Kayak misalnya kalian dulu bisa nih, saya dulu pernah ke rumah nenek saya di kampung selama 2 minggu libur, saya bisa bahasa di kampung itu. Tapi pas balik lagi ke sini saya udah lupa lagi. That's because you don't use it anymore. Language will be on your head forever if you use it. That's how to what we call make your brain record it for long last. Baiklah. Seperti kata Miss tadi, yang penting usaha dulu kan? Ya. Kalau nggak usaha nggak dapat apa-apa. Nah, kami mau usaha sekarang, Miss. Bisa nggak Miss beritahu kami beberapa kalimat-kalimat yang bisa kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari biar kami bisa usaha tadi kan? Khususnya di sekolah ini, kata Miss tadi, di sekolah juga harus bicara bahasa Inggris. Yes. Nah, misalnya kalau kami mau keluar dari kelas sebentar, mau izin kamar mandi, mau minta sesuatu, gimana itu Miss bahasa Inggrisnya? Kalau Baim biasanya minta izin sama Miss gimana? Biasanya, excuse me Miss, I want to go to the toilet or I want to ask something, begitu kan Miss? It's correct. Kalau You're doing kayak great. kalau kayak mau buang sampah tuh, kalau misalnya ngomong excuse me Miss, I want to throw the rubbish. That's okay. Simply when you are saying excuse me Miss, I need to go outside, it means that you already asking for permission. Guru sudah tahu you need to do something over there. Either you are going to the bathroom, or you are going to throw the rubbish, or you are going to meeting someone over there. The point is you ask the permission, and I understand you. Maybe sometimes if you think Miss terlalu panjang, beberapa bilang I want to go to toilet. That's why in my class I always tell just say excuse me. If you really hard to say that long, mulailah dengan excuse me dulu. Nanti ditambahin. Kalau udah bisa, ya tell me what is the reason you want to go out, like that. Miss, kalau aksen itu gimana sih Miss? Kan kalau kita udah tahu grammarnya, pronouns-nya, tapi kita mau coba aksen gitu. Yeah. Itu kan aksen berbeda-beda. Thank you, Queen. That's an interesting question. Most of a language learner really thinking about what accent should I follow, like that, ya. Should I follow British accent or American accent? Actually, sebelum kita jauh ke situ, kita tahu dulu accent itu apa sih, ya? Aksen kalau in Indonesia, like we have a national language, we have Indonesian language. When that language is spoken by Palembangese, it will be different when it is spoken by Padangese. Also will be different if it is spoken by, let's say, Makassar people. Jadi ketika bahasa Indonesia itu, Miss Alma yang ngomong, ada logat Palembangnya sedikit nih. Oh, ketika teman kita yang dari Jawa Barat yang ngomong pakai bahasa Indonesia sama, the language is Indonesian language. Tapi dia punya nada dan gaya yang berbeda juga. Also from Padang, that will be have different
things in their way of saying that language. Also in other places in all over Indonesia. Baru Indonesia tuh dengan satu bahasa nasional yang sama. English pun begitu. English itu let's say that's their language, tapi mereka juga punya aksen-aksen berbeda dari daerahnya masing-masing. Bahkan beberapa kata juga berbeda gitu ya. Kayak misalnya apotek, ada yang tahu in British dia bilangnya apa? Apa ya, Miss? Ada yang bilang pharmacy, ada drugstore gitu ya. Terus juga kalau ngomongin penghapus, in American they say it eraser, in British they say it rubber. Itu hanya beberapa perbedaan kecil, but mostly accent itu adalah nada, cara pembawaan bahasa itu. Jadi ketika kita ditanya, Miss harus ikut yang mana? Up to you. All of the accent are correct. Accent bahasa Jawa, orang Jawa berbahasa Inggris dia punya accent bahasa Jawa, that's correct. Orang Palembang dia pakai bahasa Inggris dengan accent Palembangnya, that's correct. Orang Singapore speak in English using their own accent, that's correct. No one is wrong. Semuanya benar as long as it is understandable. Jadi selama itu dipahami, dimengerti. Mungkin beberapa karena asing ya, misalnya kedengaran pakai bahasa Inggris yang ala-ala medok Jawa itu agak lucu Miss, karena kamu nggak biasa dengar aja, karena nggak banyak orang yang pakai accent itu. Why British accent and American accent itu lebih kayak lebih enak, nggak aneh didengarnya, kita udah biasa, karena banyak yang pakai itu. Because in their language, in their country, English itu lebih banyak dipakai di negara Inggris dan negara Amerika gitu. Jadi yang lebih sering terdengar accent itu, lebih banyak pemakainya. Tapi accent-accent yang lain benar nggak Miss? Benar. If you are going to speak in English using Palembang accent, that's correct, no problem. Sometimes maybe you banyak nih sekarang kalau kalian ikut webinar, pembicaranya banyak dari Singapore, dia punya English accent yang Singapore English, itu dibilangnya Singlish. Benar nggak Miss? Benar. Nothing is wrong. And what about you, Miss? Yeah. Miss follow. Actually, because in my school during university, mostly my lecturer using American English. Jadi kayak lebih terinfluence-nya ke how to pronounce in American way gitu. Tapi Miss juga tertarik tuh tentang British. Jadi senang kalau misalnya nonton film yang agak British gitu, Harry Potter misalnya gitu. Itu kan dia pakai nadanya British, senang. Tapi untuk mengikuti karena kalau jarang dipakai enggak. Kalian bisa kok menentukan which action you really want to focus on. Gitu. Caranya gimana Miss? Practice, listen more, practice more. Okay. Nah, Miss, the last question is, Yeah. Miss Alma, boleh nggak sih kasih kami tips supaya lebih percaya diri lagi nih menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, biar nggak malu diejek kalau ini salah gitu. Okay. That's the key actually. You already mentioned it. Itu kuncinya sudah Queen sebut tadi. Biar nggak malu. Berarti gimana tipsnya? Jangan malu. Ya, takut diejek, jangan takut. Ya, ada kutipan dari Mario Teguh itu katanya kalau males jadilah rajin, kalau takut jadilah berani gitu ya. Kalau nggak tahu tanyalah. Itu sebenarnya menurut Miss Alma ya, kutipan Pak Mario Teguh itu adalah satu kunci belajar. Simple tapi bermakna. Ya, jadi intinya adalah when you are doing something new, be brave, be confident, ya, be confident, percaya diri aja. Kalau ada yang ngatain, no problem, that's okay, that's not my language. Bilang aja ya, bener sana nggak apa-apa. Toh itu bukan bahasa ibu saya. Tentu saya akan salah because I'm learning. I'm going to be better day by day. Say it like that on your heart. Jangan merasa takut, merasa minder. No, you are moving forward because you are brave enough to practice. Kamu justru sudah sangat maju ke depan karena kamu sudah berani ngomonginnya dibanding yang cuma ngatain tadi yang nggak berani ngomong. Yes, that's correct. That's the key. Thank you.
Well, it's the end of our podcast today. So thank you Miss for your time. Insya Allah topik yang hari ini Miss sampaikan nih sangat bermanfaat bagi kami semua, khususnya anak-anak SMP MTS. Insya Allah. Ya. See See you you on on the the next next episode. episode and goodbye all. Music is City. Talk more, listen, and get more. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.